Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, nikmat iman, Islam, ihsan hingga kita masih bisa menjalankan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dikaruniakan sehat walafiat insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat mana yang kita dustakan gitu kan? Ketika kita diberikan kemudahan, kita diberikan rizki, kita diberikan umur, kesehatan, lalu kemudian kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita mohon, kita berdoa sejak akhir Ramadan tahun lalu, masih ingat ya, kita berdoa, mudah-mudahan kita dijumpakan kembali Ramadan tahun yang akan datang. Dan Amin. alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Ya. Kemudian beberapa bulan sebelumnya kita berdoa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, Sya'ban, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini Allah izinkan kita memasuki bulan suci yang agung, yang mulia, bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ini. Ya, Allah Al-Bar memberikan kebaikan begitu banyak kepada kita, kepada hambanya. Kebaikan itu bukan hanya rizki, kebaikan itu bukan hanya sekedar kesehatan, kebaikan itu bukan hanya sekedar kita mampu eh, mendapatkan makanan, minuman, bisa punya uang untuk membeli makan dan minum dan sebagainya. Kebaikan itu bukan sekedar kita bisa bayar hutang, tapi kebaikan itu begitu luas. Ya, kebaikan ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk takarrub kepadanya. Kebaikan ketika kita mampu bisa menjalankan ibadah-ibadah yang agung. Kesadaran ini perlu kiranya kita eh, aplikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada kita dan kita balas kebaikan itu dengan sungguh-sungguh menjalankan perintahnya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang merugi. Merugi apa? Merugi ketika datang Ramadan tapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah. Ya. Ya. Tidak semua orang yang kemudian bisa diberi waktu dan kesempatan untuk berpuasa. Betul ya? Ya, mungkin diberi Betul. umur, tapi belum tentu bisa menjalankan ibadah dengan maksimal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya karena bisa jadi dia sedang sakit. Mungkin diberikan umur, tapi tidak bisa menjalankan dengan maksimal. Kenapa? Karena bisa jadi begitu banyak halangan yang dia dapatkan sehingga tidak maksimal untuk menjalankannya. Ya, karena itu kita terus mohon pada Allah hari demi hari, semoga Allah berikan kita kesehatan dalam menjalankan ibadah, termasuk juga diberikan semangat. Sehat saja tidak cukup kalau kita tidak semangat untuk menjalankan ibadah. Ya, karena kalau hanya sehat, ya tidak ada semangat setelah buka puasa, setelah makan malam, nggak punya semangat lagi untuk berangkat taraweh.
karena kekenyangan gitu ya. Demikian juga kalau gak ada semangat dalam beribadah, habis sahur ya kenyang, ngantuk, habis sholat subuh langsung tidur lagi. Karena itu perlu semangat dalam menjalankan ibadah. Sehat dan semangat. Semoga yang hadir ini baik yang jamaah yang setiap hari Sabtu hadir dan insya Allah juga hadir jamaah-jamaah yang baru gabung pada hari ini ya. Yang baru gabung boleh ditulis di kolom chatnya. Kalau baru gabung kiranya dari mana, asalnya dari mana boleh berkenalan. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba bertadabbur, berkenal ya, mengenal dan mendekat kepada satu nama Allah yang agung. Satu nama Allah yang dengannya kita semua meminta, memohon. Karena kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kita memohon kepada Allah sehabis sholat dan segala aktivitas memohon. Karena kita adalah manusia, tempat salah, tempat khilaf. Terkadang kita berbuat salah, berbuat dosa, terkadang tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Ada orang yang melaksanakan dosa dengan sebuah kesadaran. Tapi juga banyak yang melaksanakan atau berbuat dosa, berbuat kekhilafan di luar kesadarannya. Karena itu kita memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kekhilafan kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sadar ataupun tidak sadar. Dan Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penerima taubat. Karenanya pada hari ini kita bahas dalam tadabbur kita pada hari ini adalah satu nama Allah, yaitu Dia Maha Penerima Taubat. Allah At-Tawwab. Allah pemilik pintu taubat yang dibuka pintu taubatnya itu kepada hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat. Allah menerima taubat hambanya yang bertobat. Masya Allah. Jika manusia benar-benar bertobat, maka Allah menerima, Allah akan membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Ya. Bayangkan seorang yang kejam sekalipun, seorang yang dalam ya masa sebelum mendapatkan hidayah, dia adalah orang yang sangat kejam. Bahkan dia pernah akan membunuh Nabi SAW. Dia punya anak dan anak perempuan dan anak itu kemudian dibunuhnya dengan cara dikuburkan hidup-hidup. Ya. Lalu kemudian dia mendapatkan hidayah Islam. Lalu kemudian dia bertobat atas segala dosa, kezaliman yang pernah dilakukannya, maka Allah Maha Penerima Taubat. Orang yang tadinya berbuat dosa yang sedemikian itu, kalau kemudian bertobat, maka dia diangkat derajatnya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Hingga diangkat derajatnya dan hari ini Umar bin Khattab salah satu sahabat ya yang berdampingan dengan Rasulullah SAW makamnya. Selain Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Umar bin Khattab. Hingga dikisahkan Umar bin Khattab itu eh, suatu ketika ada sebuah peristiwa terjadi kepada Umar bin Khattab, yaitu dia pernah tertawa dan menangis dalam waktu yang seketika. Kenapa tertawa? Ya,
jika Umar bin Khattab mengingat sebuah peristiwa, ya, sebelum mendapatkan hidayah Islam, ya, dia penyembah berhala. Jadi dia bersama kaumnya, dia membuat berhala, membuat patung dari roti. Dibuat berhala itu roti dan kemudian disembah. Tapi kemudian ketika dia lapar, nggak ada makanan. Akhirnya patung yang disembah, yang dibuat dari roti itu kemudian pelan-pelan dia makan. Itulah yang membuat dia tertawa. Kok Tuhannya dimakan gitu ya. Tapi seketika kemudian dia menangis. Menangis ketika kapan? Ketika ia mengingat peristiwa di mana ia pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Mengubur putrinya hidup-hidup. Karena saat itu di zaman jahiliyah, memiliki anak perempuan itu adalah sebuah atau sesuatu yang sangat memalukan bagi keluarganya. Umar bin Assalamualaikum, Khattab Ustaz. adalah Laki-laki atau perempuan? Ustazah. Ustaz. Laki. ya, ya, alhamdulillah ada yang baru gabung ya. Jadi Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena bertobat. Ya. Maka Allah itu At-Tawwab, Allah Maha penerima taubat. Dalam Al-Qur'an disebutkan di surat At-Taubah, ya. Jadi At-Tawwab Maha penerima taubat, sehingga salah satu surat dalam Al-Qur'an pun disebutkan surat At-Taubah, ya, tentang taubat, ya. Di ayat 104 surah At-Taubah disebutkan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih wa ya'khud wa ya'khudhu sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah Maha penerima taubat. Kata At-Tawwab di dalam Al-Quran diulang berulang-ulang berkali-kali. Bahkan beberapa diksi At-Tawwab itu, kalimat At-Tawwab digandengkan dengan nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa Allah itu menerima taubat dan Allah itu Maha Penyayang. Ketika Allah menerima taubat hamba yang bertaubat, yang sudah berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah, Allah itu menunjukkan kasih sayangnya. Karena itu digandengkan At-Tawwab Ar-Rahim. Jadi At-Tawwab maknanya adalah Maha menerima taubat. Dari siapa? Dari hamba-hambanya yang berbuat dosa. Allah itu maha kuasa untuk membalas setiap orang yang berbuat dosa. Allah maha kuasa untuk menghukum siapapun yang berbuat dosa. Tapi Allah lebih mendahulukan taubat hambanya. Memberi kesempatan hamba-hamba itu untuk bertaubat. Memohon ampun kepada Allah. Ya. Sehingga Allah bisa menerima taubat dari hamba-hambanya. Taubat yang Allah terima dari hambanya itu ada dua macam, yaitu bisa bisa berupa Allah memberikan hidayah dan taufik kepada hambanya, Allah gerakkan hatinya, lalu kemudian sang hamba itu terdetik untuk bertobat. Lalu yang kedua, bisa juga adalah ketika sang hamba itu berbuat dosa, lalu kemudian dia datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah terima, Allah kabulkan taubat hambanya apabila dia benar-benar sungguh-sungguh dalam bertobat. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Ya. Inilah taubat. Taba yatubu itu artinya ada. Taba itu kembali.
Karena kita semua itu kan diciptakan dalam keadaan suci, bersih. Ya kan? Kita semua diciptakan, dilahirkan ya, dalam keadaan bersih dan suci. Lalu kemudian ketika perjalanan kehidupan kita di usia anak menjadi remaja, dewasa, kemudian kita bisa berkeluarga, bekerja dan sebagainya, bisa jadi dalam kehidupan kita ada dosa yang kita lakukan, ada maksiat yang kita lakukan. Maka kemudian ketika kita menyadari dosa tersebut, lalu kemudian bertobat, maka saat itu kita disebut kembali. Kenapa kembali? Karena memang aslinya manusia itu adalah bersih, suci. Maka bertobat itu artinya adalah kembali kepada kebersihan diri, kembali kepada kesucian di jiwa manusia. Maka disebut dengan taubat, kembali bersih, mensucikan diri. Allah At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Ya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba berbuat dosa, meskipun Allah itu kuasa untuk menghukum saat itu, tapi Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah tidak langsung menghukum hambanya karena perbuatan dosa yang dilakukan. Baik itu perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Allah tidak mempermalukan hambanya dengan dosa yang dilakukan. Bahkan Allah memberikan jalan yang lebar bagi hambanya untuk kembali kepada Allah. Untuk menyadari dosa yang dilakukan. Inilah sebuah keberuntungan bagi hamba. Bayangkan, ya, bisa dibayangkan ayah bunda bapak ibu, kalau seseorang itu berbuat dosa lalu kemudian langsung dihukum. Banyak nggak yang kemudian atau bahkan bisa jadi semuanya apa namanya tidak ada yang selamat daripada hukuman Allah. Betul? Karena kita semua pernah berbuat dosa. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ya. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Jadi kesempatan untuk bertobat itu adalah kesempatan yang menguntungkan orang-orang yang beriman. Dalam surat An-Nur ayat 31. "Wa tubu ilallah," dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ya, jami'an, semua sekalian, semua bertobat. In ayyuhal mu'minin, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang menunda-nunda bertobat. Kita tahu bahwa kita berbuat dosa, tapi kita menunda-nunda. Padahal diberi kesempatan. Termasuk Ramadan ini kita diberi kesempatan. Saatnya kita untuk mohon ampun pada Allah. Karena itu bulan puasa adalah bulan rahmat, bulan magfirah, bulan penuh ampunan Allah. Ya, Allah perintahkan untuk kembali, untuk bertobat. Bahkan segera, ya, segera. Jangan sampai kemudian kita tunda-tunda, tunda-tunda, nanti dululah ya, tobatnya nanti Lebaran. Jangan ditunda-tunda. Kalau perlu setiap hari memang kita harus bertobat. Jangan termasuk kita orang-orang yang menzolimi diri kita sendiri. Kita sadar kita pernah berbuat salah, tapi kemudian kita tidak mau bertobat. Itu adalah orang yang zalim. Sadar pernah berbuat maksiat, tapi tidak mau bertobat, tidak mau istighfar, itu adalah orang yang zalim. Ya. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, dan barang siapa yang tidak bertobat, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, maka itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang yang bertobat itulah orang yang muflih, orang yang beruntung, ya. Tapi orang yang tidak mau bertobat, yang enggan untuk bertobat, dialah orang yang zalim. Masya Allah. Karena itu kita berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zalim itu apa? Menurut Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, manusia itu kan ada dua macam, ya. Orang yang menzolimi dirinya sendiri, yaitu dia yang tidak mau bertobat. Itu menzolimi dirinya sendiri. Padahal dia sadar bahwa Allah itu punya ampunan. Allah itu penerima taubat. Tapi dia tidak mau bertobat, itulah orang yang menzolimi dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, ini Imam As-Sa'di menafsirkan ayat tadi, ya, dalam kitab tafsirnya. Ya. Yang kedua, orang yang beruntung tadi. Jadi hanya dua di golongan manusia. Apa itu? Orang yang menzolimi dirinya sendiri karena tidak mau bertobat. Yang kedua, orang yang beruntung, yaitu orang yang bertobat. Hanya dua golongan ini. Jadi, kalaupun kita tidak menyadari kita pernah berzolimi siapa, berbuat dosa apa, eh, tetap kita terus mohon ampun pada Allah. Ya. Nabi Muhammad SAW saja yang maksum, ya, yang dijamin surga, terjaga dari dosa, tapi beliau mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Ada orang, ya, yang dosanya banyak, lisannya tidak luput dari dosa, pikirannya juga demikian, tindakannya juga demikian, ya. Tidak ada jaminan surga, ya. Tapi tidak mau bermohon ampun pada Allah. Dia merasa dirinya suci. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memilih, ya, kita termasuk golongan yang mana? Golongan orang yang menzolimi diri sendiri karena tidak mau bertobat, tidak mengakui dosa, tidak mau mohon ampun pada Allah, atau golongan yang kedua yang bertobat dan termasuk orang yang beruntung. Ya. Kenapa dinamakan zolim? Orang yang tidak mau bertobat disebut zolim. Ya karena sudah diberi kesempatan. Ya. Ramadan dibuka lebar bagi. Diberi kesempatan mohon ampun pada Allah. Diberikan clue, gitu ya. Kalau ada ujian, anak-anak biasanya kalau ujian, mereka minta apa? Kisi-kisinya, gitu ya. Kisi-kisinya sudah dikasih tahu. Ramadan, bulan ampunan. Kemudian doa-doa diijabah. Ya. Ada tempat-tempat, ada waktu-waktu Allah mengijabah doa. Dalam Al-Quran disebutkan, wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu tempat di mana Allah menerima dan mohon ampun hamba itu di waktu sahur. Wabil ashar, dan di waktu-waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Ya. Ada lagi tempat kita mustajab untuk berdoa adalah ketika menjelang berbuka puasa. Dan banyak lagi tempat-tempat yang mustajab berdoa. Tapi sang hamba diberi kesempatan, dia tidak mau. Zolim. Jadi zolim itu kebodohan dia yang tidak mau menggunakan haknya dia sebagai hamba memohon ampun kepada Allah. Hak kita adalah memohon ampun dan hak Allah adalah menerima ampunan. Menerima taubat sang hamba. Inilah kezaliman. Dia tahu apabila dia berbuat dosa. Dia pernah berbuat zalim. Dan dia pun tahu bahwa dampak akibatnya kelak di yaumil qiyamah apabila dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Dia tahu. Tapi dia tidak mau minta ampun pada Allah. Dia tidak mau bertobat. Padahal ikhwatal iman, Allah itu senang. Allah itu suka kepada hamba yang senantiasa bertobat. Allah suka. Bahkan Allah suka apabila sang hamba itu datang merintih, menangis, mohon ampun kepada Allah. Itu bertanda bahwa sang hamba mengakui ada Allah yang maha penerima taubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang kita baca di dalam setelah wudhu. Kan?
Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabin, menyukai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi ketika kita berwudu itu adalah manifestasi kita bertobat. Karena ketika berwudu itulah kita membasuh anggota-anggota wudu kita, anggota badan kita yang memang itu sumber dosa. Itu kita bertobat. Ya, tangan yang kita basuh ini kan sumber dosa. Tangan ini bisa saja memegang apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tangan ini bisa jadi kita pernah gunakan untuk mengambil yang bukan haknya. Tangan ini bisa juga kita gunakan untuk menzolimi orang lain, mungkin memukul atau apapun. Ini sumber dosa. Karena itu kita basuh ketika berwudu, dan itu adalah hakikatnya kita bertobat. Jika bayangkan ketika kita berwudu ini, kita bertobat atas dosa yang dilakukan tangan ini. Kemudian ketika berkumur-kumur, itu adalah hakikatnya kita sedang bertobat atas dosa yang dilakukan oleh lisan ini. Ya. Lisan yang tidak terjaga, sehingga begitu banyak orang yang tersinggung akibat lisan kita. Begitu banyak orang yang kecewa akibat kata-kata yang keluar dari lisan kita. Karena itu kita wudukan dalam artian kita bertobat atas dosa yang dilakukan oleh lisan. Belumlah kemudian makanan yang masuk ke dalam mulut, minuman yang kita minum. Ya. Ini adalah wudu yang kemudian kita bertobat atasnya. Belum lagi wajah yang kita basuh. Ya, kemana wajah ini kita hadapkan, mata ini kemana kita arahkan. Kita bertobat atasnya. Kemudian ketika kita membasuh kepala, pikiran-pikiran kita, telinga kita yang mendengar apa, ini sumber dosa. Kaki yang kita basuh, kemana kaki itu dilangkahkan? Kemana pergi kaki itu selama ini? Atau berapa orang yang kemudian terzalimi karena kaki kita? Berapa banyak orang yang disakiti ya, dengan kaki kita ini? Setelah berwudu kita mengatakan bersyahadat kepada Allah, lalu kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertobat. Ini Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Bapak Ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu suka. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dalam kisah ya. Ini hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu gembira. Bahkan Allah itu sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Bahkan lebih gembira daripada seseorang, ya, seorang musafir, ya, dia menaiki untanya, lalu kemudian musafir itu berada di padang pasir. Kemudian dia beristirahat, ya, dan dibiarkan untanya di sampingnya, dan dia tidur. Tiba-tiba untanya itu hilang. Untanya hilang beserta bekal-bekal makanannya yang ada di atas unta tersebut hilang. Nggak, makanan, minuman, bekalnya semua hilang. Kenapa? Karena untanya pergi. Bayangkan kalau itu terjadi pada Bapak Ibu. Ketika bangun, untanya dan bekal-bekalnya hilang semuanya. Maka musafir itu putus asa. Dia mencari, nggak ketemu. Dia berbaring di bawah pohon. Dia tertidur kembali dalam keadaan putus asa karena tidak menemukan unta dan berikut perbekalan yang ada di atasnya. Lalu ketika dia bangun setelah tidurnya berikutnya, dia terbangun, tiba-tiba untanya itu sudah ada di sampingnya. Sudah ada di depannya. Lalu kemudian dia mengambil tali pelananya, lalu kemudian dia gembira, dia berkata, terima kasih ya Allah. Karena gembiranya, salah ngomong. Ya. Dalam hadis disebutkan, karena saking gembiranya sang hamba tadi,
yang menemukan kembali untanya dan bekalnya, dia ngomong, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu." Dia kebalik ngomongnya, gitu ya. Salah ucap karena sangat gembiranya. Nah, kata Allah dalam hadis, gembiranya orang yang ketemu bekalnya kembali setelah hilang di padang pasir itu tidak seberapa dibanding gembiranya Allah ketika sang hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar berubah sebuah kezaliman seorang hamba yang tidak mau bertobat kepada Allah. Karena Allah sediakan kesempatan dan waktu yang luas untuk bertobat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa bertobat. Itulah kenapa setelah sholat, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya, yang kita ucapkan setelah itu apa? Istighfar, mohon ampun pada Allah. Itu menunjukkan bahwa meskipun habis sholat, kadang-kadang kita berbuat dosa, berbuat salah, keliru, tidak khusyuk dalam sholat. Betul? Nah, kita langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim. Maka Allah perintahkan ya di dalam hadis riwayat Muslim, ya Yuhannas tubu tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Rasulullah saja bertobat dalam sehari 100 kali. Taubatan nasuha kita kepada Allah. Taubatan. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha ada 4 paling tidak syaratnya Bapak Ibu. Maka disebut taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Bukan tomat. Apa tomat? Habis tobat kumat. Nah, ya. Tobat. Besoknya kumat lah. Seperti tobatnya, tomat itu seperti tobatnya orang yang buka puasa berlebihan, gitu ya, kekenyangan. Ya. Kembung perutnya, tobat deh, besok nggak ngulang lagi. Kemudian puasa lagi. Ketemu buka puasa berikutnya, ngulang lagi. Gitu ya. Kembung lagi perutnya sehingga nggak bisa taraweh. Itu tomat berarti. Tobat kumat. Ya. Ada 4 jenis atau 4 syarat sehingga ini disebut tobat an-nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Yang pertama, dia benar-benar meninggalkan dosa yang dilakukan. Dia tinggalkan. Meninggalkan benar-benar meninggalkan. Ya, kalau perlu meninggalkan tempatnya dia berbuat dosa tersebut. Ya. Dia meninggalkan. Tidak termasuk bertobat kalau dia tidak melakukan tapi masih ada di situ sehingga berpotensi untuk mengulangi kembali. Pertama, yang kedua, dia menyesali dosa yang dilakukan. Dia tinggalkan, lalu kemudian dia menyesal dengan penyesalan yang benar-benar menyesal. Lalu muncul dalam dirinya azam, tekad tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Nah, yang keempat ini penting. Dia ganti dosa tersebut, perbuatan buruk itu diganti dengan kebaikan. Memperbanyak kebaikan-kebaikan setelah itu untuk menghapus dosa-dosanya. Ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Karena itu orang yang bertobat itu disebut bertobat, selain dia meninggalkan, dia menyesali, bertekad tidak mengulangi, juga adalah nampak dari perbuatan baik yang terus meningkat. Itulah orang yang bertobat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat yang memerintahkan untuk bertobat. Ya, dan Allah Maha penerima taubat. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, kata Allah. Bertobatlah. Wa tub 'alaina.
taubatlah. Ya. Atau bahkan disebutkan dalam doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini Ramadan yang istimewa. Ya. Jangan sampai kemudian kita termasuk golongan yang merugi dengan datangnya Ramadan. Ada 3 golongan kata Nabi, ya. Mereka disebutkan orang yang merugi, ya. Ini hadis riwayat Tirmizi, ya. Dan Imam Ahmad bin Hambal. Merugi itu berarti kan tidak beruntung. Kenapa disebut tidak beruntung? Karena dia tidak memanfaatkan sesuatu yang sudah disiapkan istimewa. Ya. Ada hidangan, ya, disiapkan gitu, halal, dan kemudian tidak dalam keadaan puasa misalnya, dihidangkan halal boleh, tapi kemudian kita biarkan. Maka inilah orang-orang yang merugi, tidak beruntung. Karena itu Nabi mengidentifikasi 3 orang yang benar-benar merugi. Dan salah satunya adalah berkenaan dengan Ramadan. Ya. Bahkan kata-katanya itu diulang. Ya. Hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ragima anfu rajulin. Ragima anfu rajulin. Ini adalah sebuah perumpamaan. Ragima anfu, anfu itu hidung. Bahasa Jawanya apa ya? Ragima anfu rajulin, anfu itu hidung, ragima itu menunjukkan, ini kata yang menunjukkan perumpamaan orang itu rugi, orang itu tidak mendapatkan keuntungan, ya, bahkan celaka, benar-benar rugi gitu ya. Rogima anfurojulin. Siapa yang pertama? Dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Siapa orang pertama yang disebut merugi dalam hadis ini adalah yang apabila disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian orang yang mendengarnya tidak bersolawat kepadanya. Maka diperintahkan kita setiap mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Salawat untuk Nabi. Mereka yang mendengarkan nama Nabi disebutkan, tapi tidak bersolawat, kata Nabi, dia termasuk merugi. Salawat Nabi itu, Bapak Ibu, bukan untuk memuji Nabi. Ya, maksudnya adalah bukan Nabi meminta supaya dipuji gitu ya. Kita memuji Nabi SAW, tapi bukan berarti kemudian Nabi itu butuhkan pujian itu. Enggak. Karena itu adalah perintah Allah. Kita bersalawat itu sebenarnya kembali kepada siapa? Diri sendiri. Kembali kepada kita. Ya, karena disebutkan apabila kalian bersalawat 1 kali, maka aku bersalawat, kata Allah, 10 kali. Jadi salawat itu sendiri sebenarnya kembali kepada kita. Jangan mengatakan bahwa oh, gila pujian misalnya disebut-sebut namanya. Enggak, bukan itu. Ya. Justru kita bersolawat itu adalah untuk diri kita. Dan Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Ya, karena itu diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah untuk Nabi. Perintah Allah. Berarti rugi kita, ya, manusia mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau bersolawat untuk Nabi. Ya, salawat. Ya, maka disebut rogima anfu rajulin. Bahasa Jawanya apa itu? Kalau orang yang rugi, di situ ada kata hidung. Itu ada kisah kolonial asal di Betawi itu ya.
seseorang yang eh, saya lupa ingat itu ya, dia berbuat dosa gitu ya, berhubungan antara prajurit kerajaan itu dengan masyarakat itu ya, sehingga berbuat dosa lah ya, sehingga mereka dihukum dua-duanya, yang laki dan perempuan itu dihukum, dan sebelum dihukum itu dirajam, itu hidungnya itu di apa, atau mukanya dicoreng dengan arang. Bekas kita kenal biasanya sekarang itu ada hidung belang. Anfu itu kan hidung. Itu. Jadi sebuah perumpamaan orang yang mendapatkan kehinaan, mendapatkan kerugian. Dalam hadis disebutkan roghima anfu rajulin, merugi orang yang apabila disebut nama Nabi tapi tidak bersolawat. Yang pertama. Yang kedua, roghima anfu rajulin juga disebutkan yang sama. Roghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla an yughfara lahu. Manusia yang merugi yang kedua adalah orang yang berkesempatan berjumpa dengan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni sehingga bulan itu berlalu. Ramadan sebulan penuh, kemudian Ramadan berlalu, tapi dosanya belum diampuni. Itu adalah kerugian. Kerugian yang luar biasa. Karena Ramadan adalah bulan ampunan. Tapi ada orang yang berpuasa, dia hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak diampuni dosanya. Merugi. Ya. Hanya menahan lapar dan haus, tidak mendapatkan. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan puasa, dia berpuasa tapi dia hanya mendapatkan merasakan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ya. Nabi mengancam mereka gitu ya, bahwa Allah tidak melihat puasanya orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan-perbuatan sia-sia, perkataan-perkataan kebohongan. Maksudnya itu Allah tidak peduli terhadap puasa. Ya nggak apa-apa dia puasa, tapi saya nggak dapat, saya nggak hitung dia berpuasa. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dan perkataan yang bohong, maka Allah tidak menghitung, tidak peduli dia meninggalkan makan minumnya, dia berpuasa, Allah tidak peduli. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang datang puasa tapi tidak diampuni dosa. Nah, karenanya momentum ini kita gunakan untuk mohon ampun pada Allah, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, manusia jenis ketiga yang dikatakan merugi dalam hadis itu adalah waraghima anfu rajulin, ya, adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahul jannah. Yang ketiga adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan sudah tua, tetapi hal itu tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Merugi seseorang yang orang tuanya masih ada, sudah tua, atau salah satu keduanya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya dia tidak berbakti kepadanya. Ya. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik di dalam hadis ini, di situ digunakan kalimat fi'il mudhari, khususnya di tentang puasa, ya. Raghibaan farajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ay yughfara. Itu fi'il mudhari tapi sifatnya majhul. Yughfara itu adalah artinya diampuni. Ini menunjukkan bahwa di situ ada upaya, kesungguhan. Ya. Allah mengampuni kalau seseorang itu sungguh-sungguh. Ya.
ada upaya. Jadi fi'il mudhari majhul itu menunjukkan bahwa di dalam nahwu disebutkan bahwa seseorang itu yang aktif, majhul itu kan pasif sifatnya. Fi'il mudhari tapi pasif. Ya. Allah mengampuni ketika seseorang itu dia yang lebih aktif untuk bertobat. Jadi kalau seorang hamba dia tidak aktif bertobat, ya tidak ada ampunan. Jadi benar sungguh-sungguh untuk bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwatal iman, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memahami nama Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat, ya, kita bersungguh-sungguh lagi di bulan suci Ramadan ini. Bersungguh-sungguh untuk beramal, ya, sehingga kita mendapatkan derajat takwa tadi. Ya, la'allakum tattaqun, agar supaya bertakwa. La'alla itu adalah harfu taraji. Taraji itu adalah pengharapan. Harapan, tidak disebutkan pengharapan, ya, itu kecuali ada kesungguhan untuk mencapainya. Sehingga demikian kalau kita bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan derajat takwa tersebut. Salah satu Amin. caranya adalah dengan tadi bertobat. Ya, karena itu bulan Ramadan bulan ampunan, maghfirah, syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Penuh ampunan. Jangan kemudian kita ya, meninggalkan gibah, meninggalkan perbuatan dosa hanya gara-gara kita yakin, oh ini bulan puasa kita rem dulu nih, kita nggak usah gibah, nggak usah apa namanya ngerumpi ngomongin orang. Nanti aja setelah puasa. Itu sama saja. Nggak hijrah ya. Nah, sama saja. Jangan ngurumpi sekarang, ntar aja habis buka. Itu sama saja dosanya berarti kan. Sama saja. Ya korupsinya ntar lagi puasa, masa korupsi sekarang, ntar aja habis lebaran. Lah sama saja berarti kan. Hmm. Ya, Sekarang itu ini ada tidak ada taubatan pemberitahuan nasuha dari berarti kan. pemerintah nggak boleh bukber bersama, Ustadz. Nah, Banyak itu yang pro dan kontra. Nah, itu urusan ini mereka lah ya. Ya. Kita ambil positifnya, ya nggak bukber bersama berarti kita di rumah keluarga gitu ya. Kita nggak Biar usah irit, ngomong. Nah, biar irit di rumah aja. semua ada hikmahnya itu kan ya, betul nggak? Iya, Karena kalau mungkin pemerintah buka bersama anggarannya besar gitu kan, betul. bahkan besar sekali anggarannya itu ya. Ya mungkin ada baiknya anggaran yang besar itu diberikan ke masyarakat untuk buka masyarakat. Kan itu kan aturannya berlaku hanya untuk dinas-dinas atau ASN, kementerian tertentu kan, ya, pemerintah pejabat. ASN. Ya. Kalau anggaran untuk buka bersama tetap dikeluarkan untuk masyarakat dibagi-bagi THR itu, wah itu jauh lebih bermanfaat. Jadi tidak perlu kemudian kita terlampau apa namanya risau dengan larangan itu, karena ya intinya kan bukan dilarang berpuasa kan ya. Iya. Intinya bukan. Baik. Jadi ketika kita bertobat ya, kabar gembira dalam hadis disebutkan, hadis Ibnu Majah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Masya Allah. Ya. Orang yang bertobat itu bertobat dari dosa dibagaikan dia tidak punya dosa. Kan sudah bertobat. Bahkan kisah yang saya sebutkan tadi Umar bin Khattab, dia begitu besar, dosa besar ya, membunuh anaknya hidup-hidup. Bahkan dia pernah ingin membunuh Nabi kan. Tapi setelah dapat hidayah, dia bertobat, apa yang terjadi? Allah muliakan. Enggak terhitung lagi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ya. Maka kita segera, ya, yang dulu pernah
dan belum bertobat sungguh-sungguh misalnya, ya kalau perlu sholat taubat ya silahkan, ya agar kemudian kita benar-benar mensucikan diri kita. Ya. Insya Allah dengan Ramadan ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasannya banyak sekali karena banyak ayat yang berbicara tentang nama Allah At-Tawwab ini. Insya Allah kita juga bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Insya Allah ketika kita membahas ada kaitannya dengan nama Allah At-Tawwab ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita coba tunjukkan apa yang menjadi poin penting di dalam bahasan kita At-Tawwab. At-Tawwab dari kata taba yatubu taubatan. Taba ini fi'il madhi, yatubu fi'il mudhari. Madhi itu adalah kalimat menunjukkan past tense. Telah bertaubat atau menerima taubat. Yatubu sedang, taubatan kata sifat. Ya, artinya bertaubat atau menerima taubat. At-Tawwab merupakan bentuk mubalaghah, sigo mubalaghah, yang artinya adalah paling sering, ya, selalu, itu adalah mubalaghah. Dari kata taba yang maknanya adalah Allah zat yang selalu menerima taubat. Itu At-Tawwab. Selalu. Meskipun sang hamba sering berbuat dosa, tapi Allah selalu saja menerima taubat. Ya. Allah memaafkan hambanya yang bertobat atas kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Ini adalah maksud At-Tawwab. Di dalam Al-Quran, di beberapa ayat kita temukan, sebagian kita tadi sampaikan, di antaranya juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 128, ini adalah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah. Kemudian mereka berdoa, Rabbana waja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri, muslimain. Kami berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berserah diri kepadamu. Dan anak cucu kami juga. Siapa anak cucu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Kita semua, ya. Anak cucu kami. Umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami manasik, cara-cara melakukan ibadah. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami. Wa tub 'alaina. Jadi kalau ada taba, yatubu, tub, ya, kemudian ada alaina, itu menunjukkan adalah menerima taubat. Wa tub 'alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat, yang maha penyayang. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, dan kemudian Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, maka niscaya mereka mendapati Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Masya Allah. Berbuat zalim, ya, lalu kemudian datang, mohon ampun kepada Allah, Allah maha mengampuni. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini berkaitan tentang prasangka-prasangka. Lalu kemudian dengan prasangka tersebut seseorang itu melakukan ghibah, ngomongin keburukan saudaranya. Dalam Al-Quran dilarang. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan purbasangka atau prasangka, ya, curiga, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Masya Allah, daging bangkai. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maka yang menggunjing, ngomongin saudaranya, keburukannya, ya, maka segera bertaubat kepada Allah serta bertaubat. Tapi benar Ustadz, itu benar kok, sumpah ada saksinya itu. Ya itulah yang disebut dengan gunjing. Ini fakta. Itu yang disebut bergunjing. Ya. Karena kalau tidak benar apa yang kita omongkan, itu namanya bohong. Tapi kalau sudah benar, ngomongin kesalahan keburukan orang lain, seandainya orang tersebut tahu dan mendengar, dia tidak suka, itulah menggunjing namanya. Ngomongin keburukan orang lain. Ya, sama dengan apa tadi perumpamaannya dalam Al-Quran? Memakan daging bangkai saudara. Ih, menjijikkan. Nauzubillah min dzalik, kita bertobat. Ya, karena itu bahkan dalam surat An-Nasr, ya, mungkin pernah terjadi pada kita, ya, ada orang yang dahulu dia menanti-nanti doanya diijabah, menanti-nanti kemudian mendapatkan, ya, kebaikan dan kemenangan di dalam kehidupannya, sehingga dia lama mendapatkan itu, lalu kemudian dia sempat menyalahkan Allah, mungkin dia sempat berbuat dosa saat itu, ya, karena doanya tidak dikabulkan begitu lama, tapi kemudian setelah dia menyadari itu, bahkan sudah diberikan banyak kebaikan dari sisi Allah, maka disebutkan di akhir surat An-Nasr, apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh dia maha penerima taubat. Ya. Ya, ini kan kisah An-Nasr ini tentang bagaimana apa, kemenangan, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Kemudian kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya. Jangan euforia merasa menang, jangan euforia untuk merayakan kemenangan itu, tapi apa justru Allah perintahkan? Bertasbihlah, memujilah Allah. Kemenangan itu karena Allah. Wastaghfir, dan mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi dalam proses kita mendapatkan prestasi kemenangan itu, kita berbuat zalim, kita berbuat dosa. Wastaghfir, mohon ampun pada Allah. Ya. Seseorang yang mendapatkan posisi, prestasi, dia terpilih menjadi apa misalnya dalam sebuah proses pemilihan. Ya. Dia berjuang, dia terpilih mendapatkan posisi, jabatan tertentu, ya. Dia sudah menang, maka jangan euforia yang berlebihan. Surat An-Nasr mengingatkan. Fasabbih, bertasbihlah, pujilah Allah. Kemenangan itu Allah yang memberikan kemenangan. Bukan karena biayanya yang modalnya yang banyak, bukan. Bukan karena juru kampanyenya, bukan. Tapi itu adalah karena kehendak. Fasabbih, pujilah Allah. Wastaghfir, dan mohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi banyak kesalahan kita, dosa yang kita lakukan dalam proses mendapatkan prestasi itu. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Ya. Jadi Allah perintahkan pada Nabi dan kepada kita untuk mengagungkan Allah, mensucikan Allah, ya, dari hal-hal yang tidak layak. Mungkin di dalam dalam mencari posisi dan prestasi itu kita sudah jauh dari Allah, ya, dan kemudian sempat berbuat dosa di situ, maka bertasbihlah,
dan menyucikan nama Allah Subhanahu. Ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luas bahasan yang kita bahas pada hari ini, dan semoga kita bisa aplikasikan, kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, insya Allah, ya. Amin. Tidak berputus asa dari keampunan Allah. Kalau kita pernah berbuat dosa, jangan pernah putus asa. Amin. La ta'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya. Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Dia senantiasa bergembira terhadap tobat seorang hambanya yang beriman. Aplikasi dalam kehidupan, selagi Allah beri kesempatan, bertobatlah setiap saat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian, kapan kiamat akan tiba. Berusaha pun memaafkan orang lain menyakiti hati kita. Karena sama dengan kita, kita pun ingin agar dosa kita diampuni oleh orang lain, dimaafkan orang lain. Maka orang lain pun yang berbuat dosa kepada kita, mereka pun ingin untuk dimaafkan oleh diri kita. Ya, karena itu kita memohon maaf dan memaafkan orang lain. Indah sekali gitu ya. Indah sekali dalam Islam itu memaafkan orang lain dan kita pun minta maaf. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bahas pada hari ini. Monggo apabila ada yang bertanya, dipersilahkan sebelum kita akhiri dengan berdoa. Sekali lagi diucapkan selamat bergabung Bapak Ibu yang bergabung hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di dalam kajian Tadabbur Asmaul Husna di setiap hari Sabtu di ba'da subuh insyaallah. Ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ustadz, ilmunya. Ustadz, tadi Ustadz katakan Allah itu tidak akan menutup pintu tobat untuk kita. Kita ini sering menzolimi diri sendiri, apalagi juga berbuat salah pada orang lain. Kita selalu mohon ampun, istighfar pada Allah. Bagaimana ada sinyal yang kita ketahui kalau taubatan ampunan kita itu diterima? Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah, ampunan. Begitu, Ustaz. Sinyalnya, Bu, ya? Kurang keras ya, Ustaz? Bukan. Yang Ibu tanyakan adalah sinyal. Sinyal ya, obat kita diterima sinyal gitu tanda, ya? Iya, tanda-tanda kita itu, kita merasa bahwa kita minta ampun, kita bertobat sama Allah itu diterima gitu. Karena kita kan merasa diri kita ini menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain, berbuat salah dan sebagainya, seperti itu, Ustaz. Sedangkan Allah kan tidak menutup pintu tobat, pintu ampunan itu sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Iya. Pertama, tadi kita menyadari bahwa taubatan nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh, ya. Paling tidak 4 cirinya tadi ya. Taubatan nasuha apa itu? Meninggalkan ya, dosa itu, kemudian tidak mengulanginya kembali, menyesal, ada penyesalan di situ, dan kemudian kita tutupi dengan kebaikan. Ya, semua manusia tentu tidak terhindar dari berbuat kesalahan, betul ya? Betul. Ya. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabin. Dalam hadis, setiap bani Adam itu pernah berbuat dosa, salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, berbuat salah itu adalah at-tawwabun, adalah orang yang bertobat. Jadi yang penting itu adalah bukan berbuat dosanya, tapi setelah berbuat dosa, kita segera sadar, kita insaf, dan bertobat. Tuh. Ya. Namun memang seringkali tadi yang ditanyakan, kita bertanya-tanya tuh, apakah taubat kita diterima? Iya. Gitu ya. Sinyalnya apa gitu ya? Ya, kalau kita hubungkan dengan tadi ciri taubatan nasuha seperti apa, bisa kita lihat di situ.
ciri taubat diterima, ya tentu yang kita rasakan adalah kemudahan. Apa ya kata kuncinya? Salah satu ciri taubat diterima adalah kita merasa ada kemudahan. Kemudahan dalam hal apa? Ya, pertama, kemudahan saat beribadah. Jadi ada kemudahan atau ada rasa nikmat saat beribadah. Enteng menjalani ibadah. Waktu azan, waktu sholat datang, enteng tuh melangkah sholat. Kemudian ketika berzikir, khusyuk saat berzikir. Nikmat rasanya. Kemudian kita mudah untuk bangun qiyamul lail. Puasa itu enteng, puasa diajak untuk datang ke majelis ilmu, ikut kajian, enteng. Jadi ada kenikmatan dan kemudahan di dalam hal ketaatan. Itu yang pertama. Jadi kalau bertobat tapi masih berat gitu ya, sholat berat gitu ya. Nah itu berarti bisa jadi masih ada ciri belum sungguh-sungguh kita bertobat. Dan Allah belum melihat kesungguhan itu. Jadi ada kemudahan. Yang kedua, kemudahan juga adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bukan hanya mengamalkan yang wajib tapi yang sunnah. Mudah kita mengamalkan yang sunnah. Kalau amalan wajib kan ya tentu ya. Tapi yang sunnah pun juga dimudahkan. Mudah untuk puasa sunnah, mudah untuk salat-salat sunnah rawatib, salat mutlak dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita dimudahkan untuk berjumpa dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Jadi ketemu di mana saja itu ketemu orang-orang yang baik, sefrekuensi. Itu ciri bahwa Allah menerima tobat kita. Amin, amin. Ya kan? Ya. Misalkan dulu kita, mohon maaf ya, mungkin pernah misalnya korupsi. Tapi masih kemana-mana ketemu dengan orang yang sama frekuensinya, korupsi lagi ngomong korupsi, ya itu belum berarti. Tapi kalau kemudian kita bertobat dan setelah itu kemudian kita mudah mendapatkan komunitas yang baik, mudah untuk tidak lagi berjumpa dengan orang-orang yang sama, itu insya Allah ciri bahwa kita dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan. Amin. Yang keempat juga hatinya lembut gitu, menerima masukan, nasihat dari siapa saja, dia lembut untuk menerimanya. Oh iya ya, oh iya ya. Dia tidak keras hati, tidak apa namanya, tidak berdalih. Ada perintah ini, kok masa sih begitu ah? Enggak ah, misalnya. Oh disuruh ini, itu berat hatinya untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau orang yang diterima taubatnya, itu dia terima nasihat, masukan-masukan positif yang baik dari siapa saja dia terima. Artinya tidak keras menolak. Amin. Dan yang 5, dia mudah menangis. Ketika dia teringat dosa-dosanya tadi, kisah Umar bin Khattab tadi ya, teringat dengan dosa-dosanya masa lalunya, dia terharu, dia menangis, dia menitikan air mata. Itu di antara ciri-cirinya, Bu Mungki ya. Jadi karena penyesalannya itu akan dosa-dosanya, kemudian dia menangis. Ya, dalam kesendiriannya dia menangis atas itu semua. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Ya, silakan Pak Bujang. Gini Pak, kalau sholat witir itu kan sholat penutup ya setelah tarawih. Ya. Terus kita bangun untuk sahur. Kalau kita melaksanakan sholat, katakan sholat taubat, sholat tahajud lagi, itu apa dibolehkan lagi nggak? Itu Ustaz. Ya. Jadi sudah witir di dalam taraweh ya. Iya. Dan kemudian bangun lagi qiyamul lail untuk melaksanakan sholat sunnah lainnya. Tapi tidak witir lagi kan Pak ya? Iya, enggak. Iya, enggak ada witir. Ya, karena itu dalam hadis disebutkan ij'alu akhir salatikum bil laili witron.
Ya, jadikanlah witir sebagai akhir salat kalian. Maksudnya ini adalah la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, artinya berarti boleh saja salat ya, tarawih, betul. qiyamul lail Boleh. gitu ya, dengan tarawih. Ya, tarawih itu kan sebenarnya qiyamul lail, tapi Ya. khusus Ya. bulan Ramadan namanya tarawih. Ya. Oke. Tapi setelah itu, setelah witir, kemudian bangun lagi, misalnya jam 2, jam 3, untuk sholat taubat, sholat sunnah Ya. lainnya, ya, saja. Iya, betul. Ya, tidak perlu witir kembali. Iya. Boleh Pak Bujang, silahkan. Oh ya, boleh. Ya, silahkan. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dengan Ibu Ririn, siapa? Betul Ririn ya Ustaz. Bu Ririn di mana? Surabaya Ustaz. Oke, monggo Bu. Iya. Ustaz Haris, kita itu sebagai manusia pasti banyak dosa dan kita juga ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi dianjurkan sama Ustaz Haris kita sholat taubat. Apakah sholat taubat itu kita laksanakan setiap malam dibarengkan dengan sholat tahajud begitu Ustaz? Ya. Sudah Bu? Jih, penjelasannya Ustaz. Oke. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Baik. Apakah sholat taubat itu harus malam hari gitu ya? Iya. Apakah boleh nggak sholat taubat itu di boleh lain waktu? Siang hari misalnya? Boleh, karena sunnah itu kan. Ya, tentu ini kan sholat tidak ada waktu ya, yang khusus. Nah, sholat sunnah dan waktunya pun juga bisa dilakukan. Bebas. Yang nggak boleh itu kalau sholat lail tapi siang hari. Ya, sholat duha malam hari itu salah waktu, ya. Kalau sholat taubat, karena manusia itu kan kita diperintahkan segera bertaubat, ya. Ya. Artinya bahkan setiap kita berbuat dosa, apakah kita melakukan dosanya di siang hari atau malam hari, segera bertobat. Itu artinya berarti kan boleh dilakukan di siang hari pun, ya. Ya. Sholat sunnah taubatnya itu boleh. Ya sholat sunnah biasa sih sebenarnya. Sholat sunnah biasa, nggak ada perbedaan, 2 rakaat sholat sunnah taubat itu. Kemudian tapi di doanya dan setelah sholatnya memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, ya. Itu Ibu. Bisa dilakukan setiap hari ya Ustadz ya? Boleh aja, nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Karena memang kita kan sering Bu ya banyak berbuat dosa, karena teruslah bertobat, ya. Meskipun memang bertobat itu tidak mesti dengan sholat juga, ya. Sholat tobat itu juga dianjurkan. Berdoa saja atas doa juga disilahkan. Ya. Gitu Ibu mungkin. Iya Ustadz, terima kasih. Caranya sama ya. Ya, hanya niatnya saja yang berbeda, niatnya saja. Oh iya. Terima kasih Ustadz Hari. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya ya. Ini dari Nani Banyumas. Oh monggo Bu Nani. Dan saya untuk sholat taubat nasuha, apakah memang harus melakukan mandi wajib terlebih dahulu? Untuk tambahan tadi mengenai sholat taubat yang saya tahu itu kan sesegera mungkin ya, tapi sesegera mungkin ketika kita merasa bahwa kita melakukan dosa, kita ingin bertobat, maka langsung lakukan. Namun ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Apakah ini benar ya? Iya betul. Itu ketika setelah sholat subuh dan ketika setelah sholat asar. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jazakillah khair. Ya.
Baik, sama-sama Bu Nani tadi ya, Banyumas, alhamdulillah. Ya, pertama saya tambahkan tadi bahwa sholat sunnah taubat itu bisa dilaksanakan baik siang ataupun malam hari, tapi tadi di luar waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Ya, misalkan di habis sholat subuh, gitu ya, sebelum masuk syuruk, gitu ya, itu kan waktu terlarang. Ya. Kemudian juga sore hari setelah asar sampai maghrib terbenamnya matahari. Ya, itu diantara waktu-waktu terlarang. Atau pas siang hari, pas matahari tengah-tengah, juga termasuk waktu yang terlarang. Ya, ya di luar itu ya silahkan ya. Nah, memang kemudian juga ada syariat yaitu mandi wajib, mandi taubat istilahnya itu ya. Ya, ini adalah anjuran Bu ya, sifatnya anjuran, apalagi kemudian adalah bertaubat atas dosa besar yang dilakukannya. Ya, sangat dianjurkan memang untuk melakukan mandi taubat untuk membersihkan diri kita dari dosa. Jadi misalkan gini, baru melakukan dosa besar, ya, lalu kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, dia awali sholat sunnah taubat itu diawali dengan mandi taubat. Mandi taubat dengan niat untuk mensucikan, membersihkan diri dari dosa. Ya. Ya. Nah, kalaupun kemudian kita ingin lakukannya harian, misalnya mandi taubat itu dosa-dosa kecil kita lakukan, kemudian kita ingin bertobat dari dosa tersebut, ya silakan juga boleh. Misalkan malam hari ini sebelum sahur kita bangun, ya kita mau sholat, kita mandi dulu, ya. Kemudian setelah itu kita sholat sunnah taubat. Bisa seperti itu, ya. Ya. Tata cara mandi taubat ya kurang lebih sama dengan kita salat apa namanya mandi wajib yang lain Bu ya. Insya Allah sudah paham ini. Ya. Nah, kecuali niatnya yang beda ya. Niatnya adalah niat untuk mandi taubat. Nah, itu saya kira penjelasannya, dan sekali lagi bahwa ini adalah anjuran yang sangat ini untuk membersihkan. Ya. Jadi di saat itulah kemudian ada semacam ini, Bu, ada semacam bukan saja lisan, tapi ada aktivitas yang kita lakukan untuk membersihkan, ya, supaya terasa juga di dalam badan kita bahwa kita ini bertobat. Dan bayangkan itu ketika kita baguyur gitu air, dosa-dosa ini apa namanya luntur bersama dengan air yang itu ada kinestetiknya gitu ya, ada kinestetiknya sehingga terasa, ya, itu. Jadi memang tidak diwajibkan untuk mandi itu, tapi itu adalah anjuran yang sangat dianjurkan, ya. Tidak ada syariat khususnya gitu sebenarnya, ya, tapi sangat diperlukan untuk kemudian membersihkan, ya. Beda dengan sholat ini Bu ya, taubat dalam artian habis apa namanya itu yang mu'alaf itu ya, habis musyrik, habis dari kekafiran atau dari murtad kemudian masuk Islam, itu beda, itu memang wajib ya, itu mandi wajib ya sifatnya. Karena dari non muslim menjadi muslim itu ya Ustadz ya. Iya betul, itu beda hukumnya dengan tadi tobat tadi ya. Itu yang sifatnya anjuran syariatnya. Kalau yang mu'alaf tadi wajib memang mandi tadi, bersihkan. Bang saat itu terima kasih banyak sama-sama. Rasulullah SAW pernah memerintahkan gitu ya, seorang yang baru masuk Islam saat itu, Qais bin Asim ya, dia masuk Islam, kemudian Rasul perintahkan untuk mandi wajib, ya, karena dia baru masuk Islam. Ya.
Saya kira itu penjelasannya Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, amin. Sangat bermanfaat dan sangat jelas. Terima kasih. Banyak sekali manfaatnya hari ini, Ustaz. Bu Nani baru bergabung, Bu, ya? Ya kadang gabung tapi cuma menyimak. Oh, iya. Monggo, Bu. Insya Allah setiap hari Sabtu kita kajian. Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan dengan berdoa. Ya. Kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, segala puji milikmu ya Allah, segala keagungan hanya milikmu ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas segala hidayah dan inayah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah atas Ramadan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih atas perintah puasa yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah ibadah kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah zakat sedekah kami, terimalah ya Allah zikir-zikir kami ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. Ya Rabb, engkaulah tumpuan hidup kami, engkau sandaran hidup kami, engkau pegangan hidup kami ya Allah, engkau tempat kami bergantung ya Allah. Ampuni kami bila selama ini kami bergantung kepada selainmu, kami bersandar kepada selain engkau ya Allah. Kami berpegang kepada selain engkau ya Allah. Ya Rabb, ya kami pasrahkan hati kami. Kami rendahkan jiwa kami ya Allah. Hanya kepada ya Allah. Ya Rabb, engkau maha pengampun atas segala dosa. Engkau maha penerima taubat atas segala dosa. Ya Allah ya Rabb, sekiranya kami ini ya Allah pernah berbuat dosa yang tidak kami sengaja, yang tidak kami sadari, ampuni kami ya Allah. Kalau bukan karena ampunan-Mu, sungguh kami termasuk orang yang zalim, ya Allah. Maafkan kami atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, ya Allah. Atas dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah, semenjak hidup kami hingga saat ini. Ya Rabb, apabila setelah ini kami akan berbuat dosa, maka palingkan wajah kami agar kami tidak lagi berbuat dosa. Apabila kami akan melangkah ke tempat maksiat dan dosa, ya Allah, maka ya Allah cegah kami, ya Allah. Halangi pandangan kami agar kami tak lagi melihat dan tak lagi melangkah ke tempat dosa dan maksiat itu, ya Allah. Ya Allah, berikan kami anugerah dan kenikmatan dengan iman, ya Allah. Anugerahi kami ya Allah dengan nikmat Islam dan nikmat ihsan ya Allah. Rabbana la atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim takfirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan hadha ya Allah. Barik lana fi syahri Ramadan fi syahri Al-Quran ya Allah. Sirami hati kami dengan sejuknya rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Terangi hati kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Bimbing dengan petunjuk-Mu ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Amin amin ya Allah. Syariat-Mu ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Allahumma aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ajal khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma liqa'ika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.